Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran di channel Hari Witriyono, dan khususnya untuk mahasiswa saya yang sedang mengikuti perkuliahan mobile system ya. Pada pertemuan ini kita beri judul adalah database pada mobile system. Oke, kita akan bicara teorinya secara ringkas. Apa sih yang mau dipelajari pada pertemuan ini? Pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana basis data penggunaannya di sistem mobile, di mobile system ya. Kemudian komponen program apa sih yang digunakan untuk basis data pada mobile system, serta bagaimana pemrograman basis data itu sendiri di mobile system. Oke, baik, kita akan bicara dulu desainnya, desain basis data ya. Sebenarnya desain basis data pada mobile system sama aja dengan aplikasi lain, yaitu di mana dia nanti akan menampung sebagai peranan penting untuk kebutuhan penyimpanan, pengelolaan, dan akses data yang digunakan untuk proses dalam satu aplikasi, baik dia secara lokal ataupun secara remote atau cloud ya. Nah, desain basis data ini tentu saja akan mempengaruhi kriteria kinerja dari efisiensi serta penggunaan dari aplikasinya ya. Ada beberapa pertimbangannya dalam keterbatasan perangkat keras mobile, yaitu kapasitas penyimpanan, daya tahan baterai, dan konektivitas yang tidak stabil. Itu adalah beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan ketika mendesain basis data pada mobile system. Oke, baik. Aspek apa aja yang dibahas dalam desain basis data mobile? Nah, ini diantaranya adalah jenis data, jenis basis datanya nanti ya, kemudian desain skemanya, manajemen datanya, optimasi, kinerja, keamanan basis data, dan tantangan dalam database mobilenya. Oke, baik, jenis basis data secara garis besar ada 3 ya kalau pada sistem mobile ya. Sebenarnya pada sistem lain juga sama aja sih ya, yang berbasis desktop. Ya, yang ada yang bersifat lokal, artinya dia nggak butuh koneksi jaringan luas atau internet atau intranet ya, tapi dia ada di jaringan, di komputer atau di perangkatnya sendiri, disimpan di sana, di media simpannya, maka dia lokal ya. Nah, pada contoh ini ada SQLite ya, ada TinyDB, ada Room katanya ya. Nah itu ORM ya. Object Relational Mapping ya untuk Android ya, yang dibangun di atas SQLite ya. Oke, nah ini yang lokal, jadi dia tersimpan lokal di dalam perangkat keras masing-masing. Jadi kalau ada 1000 pengguna ya beda-beda tentu saja ya, karena di 1000 pengguna juga tersimpannya, maka dia tidak efektif kalau dia mau aplikasi yang melayani pelayanan real time online ya. Maka jenis data yang kedua yang digunakan yaitu basis data jarak jauh atau remote atau menggunakan cloud ya, seperti MySQL ya, yang tradisional ya, PostgreSQL ya, baik Microsoft SQL dan sebagainya. Juga yang lagi ngetrennya sekarang ini adalah Firebase real time database yang dibangun di Google ya, disediakan oleh Google. Nah, ini juga lebih bagus ya. Oke, kemudian nah untuk mengantisipasi kadang-kadang pekerjaan itu tergantung internet, maka bisa juga menggunakan hybrid ya, sinkronisasi data. Jadi dikerjakan di lokal dulu, kemudian nanti di remote, atau bisa juga dua-duanya bekerja sekaligus. Nah, maka jenis basis data ini disebut dengan hybrid ya, di mana misalnya untuk keamanan login, karena ada kemampuan fitur finger reader atau fitur sensor yang lain ya, maka datanya disimpan dulu di perangkat mobilenya, sehingga kemudian nanti baru setelah selesai proses disinkronkan secara otomatis atau manual ke data remote-nya dikirim ya. Nah, ini contohnya ya, apa ya contohnya, misalnya kalau yang remote, yang hybrid ini ya banyak sih sebenarnya menggunakan OTP dulu ya. Nah, nanti OTP-nya disimpan, ada beberapa ya, tapi jarang sih yang menggunakan hybrid ya. Hybridnya hanya sebagian saja, tapi bisa juga di beberapa jenis aplikasi menggunakan metode hybrid ya, di mana pekerjaan-pekerjaan yang lokal dikerjakan dulu di lokal tanpa koneksi internet ya, baru kemudian nanti setelah ada koneksi internet atau secara manual
otomatiskan data yang tersimpan di lokal tadi akan dikirim ke server. Baik, itu mengenai jenis data ya, jenis datanya. Kemudian desain skemanya ya tentu dibangun dengan, kalau yang berbasis SQL dengan normalisasi dan seterusnya. Silakan nanti dibaca di bahan yang ada di Classroom ya. Oke, ini manajemen datanya ada semua di sana ya. Tinggal keamanannya juga yang penting, karena kalau basis data lokal ya keamanannya juga tergantung dari privasi keamanan pribadi masing-masing pengguna ya. Nah, kalau dia yang penting itu kalau dia di server karena digunakan oleh banyak orang, maka harus ada SSL dan ada autentifikasi serta enkripsi kalau perlu ya. Oke. Itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut nih tantangannya, keterbatasan ruang simpan ya. Tentu saja nanti dalam praktikum ini kita tidak bisa ya, ini yang contoh ini hanya lokal aja ya, tidak bisa merekam data ribuan mahasiswa ya. Jadi nanti ini hanya contoh sampel aja ya, kan supaya kalian nanti bisa bandingkan apa sih perbedaannya nanti, atau bagaimana penggunaan data, jenis data tadi ya, antara lokal, remote atau jarak jauh atau cloud dengan hybrid ya. Oke, baik, itu kita langsung ke praktikumnya. Praktikumnya sudah ada ini, nanti silakan download di sini ya. Mana ya? Oh ya, atau di ini tadi ya. Ya, nanti silakan download, nanti saya kasih tahu linknya di deskripsi aja ya. Oke, baik. Oke, kita akan mulai ya. Jadi kemarin kita di pertemuan sebelumnya kita sudah merancang beberapa aplikasi ya. Jadi ini ada screen login, kemudian ada screen menu ya. Ini screen menu yang kita buat kemarin. Kemudian ada screen user untuk mengubah usernya ya, dan ada daftar user yang ada ya. Kemudian ada screen fakultas untuk mendata fakultasnya. Kemudian ada screen prodi, di mana satu fakultas banyak prodi ya, jadi nanti kita akan lihat hubungannya antar fakultasnya. Kemudian juga ada screen mahasiswa, di mana nanti satu prodi banyak mahasiswa ya, itu hierarkinya. Oke, nah itu yang akan kita bangun. Kita mulai dari screen ini dulu ya, dan semua TinyDB-nya kita kasih nama ya, jangan lupa namespace-nya berbeda-beda ya. Tapi kalau di sama-sama mengelola user atau menggunakan tabel user ya, TinyDB-nya harus sama. Kalau sama-sama fakultas maka nanti TinyDB-nya pun harus sama. Oke. Dan mari kita coba buat ya. Oke, baik, yang pertama dalam membangun suatu aplikasi kita harus paham dengan algoritma dan fungsi-fungsi dari bahasa perintah atau command yang ada di bahasa pemrogramannya ya. Baik, kita akan mengenal dulu ini ya, ini catatan pentingnya ya, bahwa contoh yang ada ini kurang tepat sih ya. Penggunaannya untuk merekam data masa kayak mahasiswa UMB 7000 direkam di satu HP, nggak mungkin ya. Mungkin saja sih, tapi ya bagaimana pengelolaannya begitu kan. Oke, nah jadi ini hanya contoh aja sekali lagi. Oke, nah nanti ada beberapa hal yang mengenai fungsi penting di code block, diantaranya adalah tinydb.storeValue untuk store value untuk menyimpan record ya, satu record. Nah, pada TinyDB ini salah satu kepentingannya, satu TinyDB atau satu database, satu tabel ya, dengan kunci utamanya di tag ya. Kemudian kolom-kolom lainnya ada di value to user, bisa berupa list atau bisa berupa dictionary. Secara garis besar, TinyDB itu adalah list ya, sebuah list ya, oke. Sebuah struktur data list, oke. Nah, kemudian nanti ada get tags. Get tags ini fungsinya mendapatkan semua data, record-record ya, semua record-record yang ada dari satu tabel dalam TinyDB ya. Kemudian get value untuk mengambil satu record saja dari tabel yang ada di TinyDB. Kemudian clear tag untuk menghapus satu record saja. Nanti ada juga clear dan lain-lainnya, nanti kita bahas kemudian. Oke, baik, sambil jalan. Nah, ini proses Engineer Relational Database-nya ini adalah tipe ERD, tipe ERD tipe Matrin ya,
bukan chain ya. Jadi kenapa saya pakai Martin? Karena kalau pakai chain nggak bisa kelihatan kolomnya dengan banyak ya. Nah, jadi ini sebaiknya menggunakan ERD tipe jenis Martin ya, model Martin. Oke. Nah, baik, berikutnya kita lihat di sini bahwa satu fakultas ada cardinality-nya kelihatan ya, satu fakultas banyak prodi, satu prodi banyak mahasiswa ya. Nah, ini menggambarkan hubungan intertabelnya dan juga ada kardinalitasnya, hubungannya satu ke banyak ya. Kalau banyak ke banyak belum harus dipecah lagi ya, harus dipecah lagi. Oke. Nah, RD menunjukkan juga mana nama kolom kunci primernya, mana kunci tamunya. Ini ada kunci tamu ke tabel fakultas, ini ada kunci tamu, di sini ada ke tabel prodi ya. Oke, baik, kunci primernya yang bintang 1. Oke. Berikutnya ada juga database NoSQL, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya yang menggunakan Firebase, MongoDB ya. Nah, ini contohnya ya, strukturin nah, big table ini ya. Oke, ada yang pakai SQL. Nah, ini DB ini sebenarnya termasuk NoSQL katanya ya. Oke, baik, ini gambarannya. Jadi nanti ada tag user untuk membedakan user satu dengan lain, dan kolomnya ada satu, cuma password ya. Kemudian ada tag fakultas, kode fakultas dengan ini partner ini, kemudian tag kode prodi ada 2 kolom ya. Nah, ini nanti kita menggunakan data struktur data directory ya, apa ya? Oke, nah pada struktur datanya sih kok jadi lupa. Ya, dictionary ya, struktur data dictionary ya. Ya, jadi nanti kita simpan untuk kode prodi karena kolomnya lebih dari 1, maka lebih dari 1 ya, ada nama prodi dan kode fakultas, maka kita simpan dalam bentuk dictionary dengan kunci primernya di tabel tersebut adalah kode prodi. Ini juga sama di mahasiswa, saya contohkan cuma 3 ya, sebenarnya banyak kan ya. Oke, baik, algoritmanya gimana? Algoritmanya kita inginkan bahwa ketika layar ini pertama kali muncul, dia akan mengecek apakah di aplikasi ini usernya sudah terdaftar atau belum ya, kayak OTP gitu ya, kayak OTP. Baik, kayak OTP, jadi nanti akan mengecek. Nah, kalau dia belum, maka user diharuskan register dulu, kemudian kalau dia sudah ya tinggal login aja dan dicek apakah data username dan kode logingnya jalan. Oke, baik, untuk itu kita coba jalankan dulu mobile system device-nya. Saya contohkan emulatornya menggunakan Memu ya, Memu, kemudian akan saya jalankan Codular ya, Codular Converter ya. Ya, kita akan jalankan Codular AI Converter ya, AI Companion ya, Codular Companion, maaf ya. Codular Companion. Oke, baik ya. Maka pertama kali oh ya, ini jangan lupa ya, komponennya ini ada yang kita tambahkan. Kalau di Codular beda dengan di AI App Inventor. Nanti hasilnya supaya bagus tampilan buton dan tampilan kotak isiannya, kita tambahkan decoration. Decoration itu adanya di utilities ya, di utilities ini, kemudian kita tambahkan ini decorationnya. Jadi decoration ini kita masukin ke sini. Oke, baik. Memunya udah jalan belum? Oke, kita coba cek ya. Ya, oke, baik, kita akan coba jalankan ya. Codularnya. Oke, Codular Companionnya. Oke, hasilnya nanti. Ya, oke, baik, kita jalankan Codular Companion-nya di menu tes, connect to companion. Ya, kita blok dan kita copy ya, salin.
Ya, nah ini kita Ctrl V di codingnya, lalu kita jalankan. Oke. Baik, udah jalan di sini ya. Nah, baik. Nah, ini ya. Jadi kalau di Inventor nggak bisa, App Inventor nggak bisa dia ya. App Inventor dia nggak bisa bulat kayak begini ya. Maka kita pakai decoration ya. Nah, ini tombolnya juga. Kalau tombol bisa ya. Nah, kalau kotak isian nggak bisa. Nah, warna-warninya juga bisa. Oke, kita lihat di blog bagaimana menggunakan decoration. Nah, pada ini tinggal masukin aja di decoration itu ada set padding. Set padding itu untuk menentukan jarak antar tulisan ya dengan pinggir objek komponennya. Nah, komponennya tinggal milih di sini ukurannya berapa, taruh di sini ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada jarak antara nanti username, tulisan username dengan password itu dengan di pinggirnya itu 10 pixel ya, 10 pixel. Oke. Kemudian butonnya juga ini ada menggunakan decoration shape-nya bulat ya, bordernya is roundnya di true kan. Kalau is roundnya tidak true maka ukuran text box-nya biasa-biasa aja. Kalau dia is roundnya true maka dia ada roundnya ya, ada sudutnya tumpul, nggak runcing ya. Oke, baik, kita akan buat yang pertama. Kita ini menunya yang kalau sudah nanti di ketika loggingnya berhasil. Oke, nanti kita pindahin. Sekarang kita akan buat ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita buat saat screen atau layar pertama kali aktif ya, maka kita pilih when screen initialize ya. Nah, itu ngapain? Dia nanti akan memenuhi, akan mengambil data-data yang ada di, mengecek apakah record user sudah ada di dalam ini, sudah pernah didaftarkan, ada belum masih pengguna yang didaftarkan di aplikasi ya. Maka kita akan cek ya di sini dengan menggunakan if ya. Ya, nanti kita if kan, if then-nya, ya if then else-nya gimana Pak? Else-nya tinggal nambah aja ya. Ini else-nya tinggal kita nambah. Ya, nah maka nanti kalau dia belum sama sekali belum digunakan aplikasinya atau belum ada user yang ditambahkan, maka nanti tombolnya bukan login, nanti ada register ya. Register. Oke, kita akan buat seperti ini gambarannya, kira-kira register user atau mendaftarkan user ya. Oke, maka kita akan mengecek if ya, if-nya itu dimana menggunakan fungsi logic ya. If is empty list ya, is empty list mana ya, list dari TinyDB ya, TinyDB user get tags ya. Nah, ini ya, apakah kosong? Nah, ini artinya jika record-record pada database usernya TinyDB ini TinyDB-nya kosong, maka ngerjakan then, kalau tidak di else. Nah, kalau kita mau balik yang kalau tidak kosongnya, maka kita tinggal nambahkan fungsi logiknya not ya, if not ya. If not itu artinya tidak kosong ya. Nah, jadi kalau tidak kosong ya, maka dia akan ngerjakan ini. Kalau dia kosong ada di bawah ya. Oke, baik. Nah, kita akan buat buttonnya, button dari loggingnya ini teksnya adalah sebenarnya tinggal milih satu aja ya. Ya, ini set button loggingnya menggunakan teks. Ya, kalau tidak kosong ya, kalau tidak kosong artinya logging ya. Oke, tapi kalau dia kosong, maka dia register atau bahasa Indonesianya daftarkan pengguna. Nah, oke ya. Jadi kalau sekarang ini kan kondisinya kosong ya. Nah, maka kalau demikian kita lihat, cek, kita coba tes, refresh companion screen, kita lihat hasilnya ya. Nah,
Ada dua ya yang error ya. Mana nih yang error nih? Oke. Button logingnya sudah. Oh, inisialisnya ada dua di sini ya. Oh, udah ada inisialis ya. Jadi maaf ya. Inisialisnya sudah ada. Maka ini kita pindahin dulu ya. Kita pindahin di bagian ini. Ini kita buang yang sudah ada. Oke, yang tadi kita buat. Oke. Bisa juga ini kita letakkan di bawah ya. Di bawah ini. Nanti kita letakkan di bagian bawah. Nah, ini ya. Oke, sudah tidak ada error. Oke. Kita coba refresh kembali. Ya, hasilnya bagaimana? Ya, karena belum ada pengguna yang didaftarkan, maka dia bukan login ya, atau bukan register user. Oke, ya. Nah, jadi kalau dia ini bukan register user ya. Oke, baik, kita coba tes refresh. Ya, harusnya register user. Oke. Nah, kemudian bagaimana jadinya kalau user sudah mengisi itu akan dicek ya. Jadi saat butonnya diklik ya, buton logingnya diklik, ini kalau bingung ngambilnya, ini saya coba hapus dulu. Oke, ngapusnya ambilnya dari sini ketika button login klik. Nah, ini when button closing. Jadi saat button logingnya diklik, ngapain? Dia akan mengecek apakah kondisi tombolnya register user atau login, karena kan sudah tahu kalau dia login pasti ada usernya is not ya. Oke. Nah, sama ya. Nah, ini di sini nggak pakai not ya, is empty, maka register usernya di atas. Tapi kalau dia pakai not, logingnya di atas, registernya di bawah. Oke, baik, kita akan cek tombolnya, maka pakai kontrol lagi, if then juga ya, if then apa, if then-nya juga ada else-nya. Nah, oke, kita akan cek apakah button logingnya, tulisannya itu button loging tag-nya, button loging tag-nya itu sama dengan tulisan ini ya, login bukan ya. Oke, nah maka kita ambil logiknya ini ya, if button login isinya tulisannya adalah login, berarti ngerjakan then, kalau bukan di ngerjakan di else. Oke, kita lihat contoh yang sudah ada. Nah, ini ya. Nah, di sini ngasih vulnerable karena apa? Kemungkinan ada data kosong yang tersimpan ketika proses ini ya. Nah, ini ada proses simpannya. Oke. Nah, ini maka data kosong tidak boleh ada ya. Nah, maka sekarang kita buat dulu yang proses. Sekarang belum ada nih, belum ada apa-apa dia. Belum ada apa-apa ya. Oke. Nah, kemudian kita akan proses kalau dia butonnya bukan login, berarti ada di else ya. Oke, baik, kalau begitu kita akan melakukan pengecekan juga. Pengecekan apa di else-nya? Pengecekan apakah buton login username dengan ininya kosong atau tidak ya. Jadi kita nanti akan mengecek apakah TinyDB usernya ini maaf, tag buton usernya ini tagnya itu kosong atau tidak ya. Oke, baik, kita akan mengecek itu. Yang satu juga dicek ada tag box password ya, jadi ini akan kita cek kosong apa enggak. Maka kita buat ini is empty ya, is empty. Jika ini dan ini is empty juga, oke. Nah, ini nanti kita akan cek ya, jika keduanya kosong atau tidak, maka logiknya AND ya, karena kedua-duanya harus dipenuhi ya. Jika keduanya kosong ya, karena kita mau pakai not tidak kosong ya. Jika tidak kosong kedua-duanya, not is empty ya.
sebentar, ini kita doublein aja dulu. Oke, ini kita masukin di sini ya. Nah, ini kita masukin, kemudian ini juga if not empty. Artinya jika kedua-duanya tidak kosong, maka ngerjakan ini ya, else-nya di bawah. Oke. Ya. Nah, gimana? Ya, maka dia akan menyimpan ke TinyDB store ya. Dengan kuncinya dari tag-box tag ya. Tag-box username tag. Bisa aja ngambil satu aja ya di sini. Kemudian nanti ini diubah metodenya jadi tag ya. Kemudian store value-nya ini kita ambil dari tag-box password ya. Oke, nah ini proses nyimpannya udah selesai, maka kita kasih notifikasi. Memunculkan apa? Bisa memunculkan show alert, show info ya, log info ya. Log info itu menampilkan informasi apa ya. Oke, atau menggunakan choose dialog ya, atau message dialog ya. Show like box of image dialog, bisa show message dialog boleh ya. Soal bisa dialog boleh. Nah, oke. Itu saya ambil yang mana maunya ya. Oke, yang ini aja. Oke, message-nya kita ambil dari teks. Oke, kita duplikatin dulu. Nah, maka ini artinya kalau ini sudah tersimpan ya, record pengguna baru sudah tersimpan. Oke. Nah, ini register user. Oke, tombolnya oke. Ya, nah kalau dia tidak, maka di sini record tidak dapat disimpan ya. Oke. Nah, oke, di sini kalau dia nanti dicek login ya. Nah, nanti dia akan oke, ini saya kira udah cukup ini. Nah, ini kita akan masuk ke bagian logingnya, mengecek, maka mengambil recordnya ya. Maka kita ambil di TinyDB get tag ya, get value ya, get value. Nanti akan mengecek ya, akan mengecek apakah yang dari username sama dengan yang value dari oke, baik, kita akan pakai cek lagi, control if lagi, jika ya. Nah, ini jika sama antara textbox tag ini ya, textbox tag ini dengan yang diambil dari textbox username ya, password ya. Jika passwordnya sama dengan data yang ada di tabel database-nya ya, maka password yang ambil di sini ya ada sama, maka dia akan boleh membuka menu utama, open another screen ya, screen menu. Oke. Nah, jika tidak, maka ada pesannya ya, pesannya apa? Pesannya error ya. Oke, pesan errornya kita masukin di sini ya, username dan password tidak terdaftar. Oke ya, bisa.
login SIM mahasiswa. Oke ya. Nah, itu sama ya. Nah, jadi kalau dia nggak ada, nah kalau nggak juga ada sesuatu hal yang lain tidak sama buton logingnya login atau apa ya, ada yang lain. Oke, ini juga bisa. Nah, ini jadinya kalau dia nggak sama ya. Oke, baik. Saya kira itu tombolnya ya. Mirip ya, mirip lah, sama ya. Ini pakai alert aja di sini ya. Oke, baik, kita cek ya. Kosong ya. Nah, ini kita coba buat. Oh ya, nanti ada juga logikanya belum. Nanti kalau sudah terdaftar, sudah didaftarkan ya, kan nanti ada pesan ini ya, pengguna ini, maka tombolnya berubah ya. Oke, buton tagnya menjadi ya, oh salah ya, salah ambil saya. Buton tagnya kembali menjadi login. Buton tagnya kembali menjadi login ya. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti dia tinggal klik saja ya. Oke, baik, kita coba tes ya. Kita masukin kodenya admin, passwordnya admin. Oke, kita registerkan. Oke, pengguna sudah tersimpan. Oke ya, tombolnya jadi login, tinggal login, dia harusnya masuk ke menu utama. Oke ya. Nah, bagaimana tinggal logout? Oke, yang ini kita lakukan karena di sini logout sudah kita buat ya, yaitu kembali ke menu 1, ke screen 1. Kita coba tes. Ya, oke ya. Nah, ini kalau kosong aja nggak mau dia. Mau juga. Nah, maka harusnya tidak boleh kalau dia kosong ya. Maka ini ada error. Maka di sini harus dicek ya. Harus dicek jika dia sama ya, password tag dengan ini dbg tag box tag ini. Oke, kita coba kembali ke screen 1 dulu ya, kita perbaiki dulu di screen 1. Di sini errornya di sini ya. Nah, ini pada waktu dia sama login ya, maka dia dan-nya di sini ya. Nah, ini kita tidak pakai kosong ya. Nah, jadi ini tidak dicek apakah kedua tombolnya kosong. Nah, maka ini juga kita harus duplikatkan, taruh di sini. Kita pakai if lagi ya. Kita akan pakai if lagi. Ini kita pindahkan di sini. Ini kalau dia tidak kosong ya. Ya. Oke, ini kita pindahin di sini. Kemudian yang ini kita masukin di sini. Oke. Jadi kalau tidak kosong, dia baru akan ngecek sama enggak ya, sehingga nanti ketika ini kita pencet ini tidak terdaftar dia, jadi user kosong nggak boleh ya. Nah, oke, kita coba masukin admin tanpa pakai password. Oke, nggak mau ya. Nah, kalau adminnya sama, admin huruf kecil juga tadi, baru dia harusnya masuk ke menu utama. Oke, itu kira-kira ya. Nah, bagaimana kalau tadi usernya nggak diisi passwordnya ya. Oke, sudah. Kedua-duanya nggak diisi juga sudah. Oke, itu kira-kira prosesnya. Nah, sekarang kita masuk ke menu utama yang benar. Oke, admin. Iya, nah ini menu mahasiswa sudah connect belum?
Oke, sudah, tinggal bisa logout ya. Nah, kemudian tadi pakai logout ya, salah pencet ya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke user dulu untuk mengganti passwordnya. Ini kalau mau pakai dekorasi juga boleh ya, maka ini dibuat saat screen user initialis ya. Screen user initialis, ini kita ambil dekorasi, sudah ada belum? Nah, belum ada ya, jadi nanti bisa dibelambah belakangan ya, pakai dekorasi. Oke, kalau mau juga bisa, ini kita masukkan decoration di sini ya. Decoration, nah maka nanti kita tinggal atur dekorasinya. Nah, ini kita tinggal pilih ya. Kita ambil yang pertama padding aja dulu ya. Paddingnya komponen apa? Komponen textbox username-nya kan ini masih biasa-biasa ya. Kita buat dia bulat ya, maka username ya, jaraknya ada itu ya, jaraknya kita pakai mat ya. Oke, kita masukin nilai 10. Kemudian sama untuk pas. Ini belum dikasih nama ya. Apa nih? Username ini ini harusnya bukan textbox fakultas, ini adalah textbox password ya. Password, rename, dan tipenya adalah password ya. Oke. Ini password, tipenya ini input tipenya password. Oke, sudah ya, udah benar. Oke, sekarang kita akan buat ya, ini yang logout, ini yang menu ya. Udah. Oke, kita cek di hasilnya ya. Kita coba tes refresh ya. Oke, udah belum? Oke, belum bulat ya, udah jaraknya udah ada, tinggal bulatnya. Maka kita pakai dekorasi yang shape-nya ya. Shape-nya ini sama, kita pindahin aja di sini deh ya. Oke, yang ini kita komponennya, background colornya warna apa ini? Warna putih itu ya. Background colornya ambil di color. Oke, bordernya warna hitam boleh ya. Roundednya jadi true, maka kita ambil di logic true ya. Oke, nah itu kita lakukan sama untuk password ya. Oke, kita coba tes hasilnya, refresh. Oke, udah bulat ya. Nah, atasnya belum ada ya, atasnya belum ada dengan anunya ya. Maka yang kita atur yang ini ya, margin atau padding di kita pakai padding lagi. Padding lagi untuk vertical arrangementnya ya. Oke, ambil yang sama. Oke, kita coba cek hasilnya. Iya, maka udah ada hasilnya. Oh, dikit sekali ya. Oke, marginnya juga belum ada ya. Marginnya oke, marginnya
Decoration margin, oke. Decoration margin dari textbox username ya. Value-nya 10 aja. Oke, kita tes. Ya, nah ada jarak ya antar password dengan ini 10 ya. Maka ada jarak ya 10 pixel. Oke, tombolnya kita buat bulat ya. Ini kita copy, tombolnya bulat. Oke, bukan textbox ya, ini kita buang. Kita ambil button simpan. Ya, jadi simpannya itu juga kita lakukan sama untuk button hapus ya. Nah, oke, kita tes ya. Nah, tombolnya udah bulat, tulisannya ini tombolnya jadi hijau aja ya. Ya, tulisannya menjadi merah ya. Ini bisa juga kita atur di sini sih kalau tombol ya, nggak perlu ya. Tulisannya jadi merah ya. Oke, ini kalau begitu ini jangan merah, buton hapusnya jadi bukan hijau, merah ya. Nah, oke, kita cek ya, merah ya. Kemudian tombol ininya bukan putih ya. Oke ya, oke ya. Nah, kalau mau tebel gimana Pak ya di desainer? Nah, ini buttonnya jadi font boldnya true, ini juga true ya. Oke, kita refresh ya, udah tebel ya. Nah, maka ini sudah ada tulisannya nanti. Oke, nah listnya juga akan diisi. Maka kita buat juga di screen inisialis ya. Screen user inisialis itu mengambil data untuk diisi di list view-nya, list view element ya namanya. Set element itu adalah berisi semua record user yang ada. Maka kita ambil di TinyDB user get tags ya. Nah, itu ya, sehingga kalau kita refresh ini nanti dia akan ada isinya. Oke. Nah, ada admin ya. Nah, ini ada admin. Nah, jadi kita tahu bahwa pengguna aplikasi sekarang cuma ada admin, dan kita ingin dia nanti adminnya ada di sini, maka kita akan letakkan di textbox username tag ya. Textbox username tagnya itu adalah mengambil dari elemen list view ya. Oke, kita cek ya. Kenapa? Karena belum diseleksi ya. Oke, jadi kalau diseleksi baru nanti ada. Nanti di sini, ini belum kita buat ya. Nah, maka supaya dia mengambil record yang pertama, kita ambil dari TinyDB dan kita bisa bersaing dengan
Ya, kenapa get entry password padahal dia harusnya adminnya? Oke, baik. Nah, ini kita nggak pakai itu ya. Jadi kalau get entry untuk ngambil adminnya, maka ini DB apa yang kita ambil? Ya, orang harus entry ya, harus entry ya. Nah, maka kita ambil selection index 1. List view. Musim 2023-2024 Amit mencatat rata-rata 34,7 poin 11.000. Dan 5,6 asis serta 1,7 blok per game. Hasil 39 game itu menjadi jumlah musim terendah keduanya setelah di musim 2016-2017 dengan 31 game. Sihas sendiri akan menjalani game pertama musim 2024-2025 pada 24 Oktober mendatang. Mereka akan berhadapan dengan Milwaukee Bucks di Loyola Center, Philadelphia. Ini tinggal ngambil di skill. Oke. Ya. Ini ya. Kebalik ya, kayaknya kebalik ini. Tipe datanya username, oh bukan password normal ya, yang ini baru password. Oke, maaf salah ya. Oke, cek ya udah bener ya. Nah, tinggal kalau diklik passwordnya akan masuk ya. Dan passwordnya akan tersimpan di sana. Nah, maka ketika listnya diklik ya, list one view-nya diklik ya, nah, terpicking. Terpicking ya. Terpicking itu kalau dia sudah milih ya, maka text box 1 username-nya kita copy aja ini passwordnya ya. Ini kita duplikat, kita ambil lagi, kemudian kita buat juga untuk passwordnya. Nah, ini nanti isinya. Oke, kita ambil ini db user get value. Get value dari tab oke, sebentar, salah ya, ini kita hapus dulu. Kita ambil dari text box username tag, karena tadi kan sudah berisi tulisannya ya. Oke, ini kan udah diisi dari pilihannya. Oke, baik, kita coba klik, kita klik ya, passwordnya udah masuk ya. Nah, text box username-nya ini salah. Oke, ya baik, ketika kita klik ya admin ya. Nah, ini tinggal ganti password. Kalau mau diganti password misalnya 1PAZ, kita harus simpen, maka tombol simpennya belum ada nih ya, maka kita akan mengerjakan tombol simpennya. Dan button simpen klik. Gimana tadi? Kita lakukan store ya. Kapan di store-nya? Store ini dari text box username tag ya. Tagnya itu dengan value-nya dari passwordnya. Oke, nah ini ya. Terus perlu nggak dicek? Ya perlu dicek, jangan boleh kosong ya. Nggak boleh nyimpen data kosong. Maka if, nah ini kita masukin di sini. Jika apa? Jika
is not empty ya. Nah, keduanya kita ambil n, kedua-duanya tidak boleh kosong. Not is empty dari kedua-duanya juga kita masukin dari tag box username dan tag box password ya. Nah, maka kedua-duanya tidak boleh kosong ya. Nah, maka kalau kedua-duanya kosong nggak bisa disimpan ya. Oke. Nah, timbulkan pesannya, notifikasinya belum ada ya. Oke, baik, kita masukin notifikasi. Oke, notifikasi ada di user interface. Notifikasi, mana notifikasi? Ini ya, masukin notifiernya. Oke, kita ambil notifiernya. So info ya, info ya, misetnya kita copy aja dari ini. Oke, kita kasih pesan record password user sudah diubah, atau record sudah disimpan ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, kita coba cek admin ya, maka ini akan kita simpan ya. Oke, kita coba tambahkan satu notifiernya. Alert tidak boleh, kita ganti alert ya. Oke, record sudah disimpan ya. Nah, ini ya. Oke, baik. Nah, kalau kita mau ganti baru juga sama. Oke, baik. Nah, itu sudah disimpan ya. Cek ya. Nah, ini juga bisa kita masukin di inisialis ya. Nah, ini karena sudah dipilih, oke, kita coba tes refresh, maka secara default dipilih ya. Kalau misalnya mau nambah user baru admin 2, maka nanti ini recordnya belum nambah ya, sudah disimpan tapi nggak nambah. Maka supaya dia muncul di situ, maka list view-nya kembali kita set ya, set elemennya. Ini list view elemen ini kita copy ya, masukin di sini. Nah ya, oke, kita coba cek ya. Nah, muncul dia ya. Oke, nah, adminnya juga berubah passwordnya. Oke, kalau misalnya nanti admin 3, passwordnya 3 ya, dia akan nambah ya. Nah, supaya selectionnya di terakhir, maka kita buat list view selection ya. List view selection index ya, set list view selection index to record terakhir ya. Maka
list length of list ya, karena hasil dari titik TB ini adalah nah, ini kita copy ya. Oke, sekarang kita coba cek admin ya, kita tambah admin 4 ya. Nah, oke, kita coba tambah admin 5. Oke, seleksinya sudah ke 5 ya. Nah, kalau kita hapus, tinggal hapus lagi ya. Button hapus, when click. Ada pertanyaan dulu, apakah yakin akan menghapusnya? Kita show dulu ya, maaf, kita show dulu. Show notification-nya dulu. So choose dialog ya. Kita nggak pakai ini ya, salah masuk tadi ya. Kita ambil notifnya. So custom message dialog. Ini. So custom message dialog. Salah ngambil. Titelnya ini, rekodnya ini. Oke, ini hapus rekod. Apakah yakin akan menghapus rekod terpilih? Oke, tombolnya kita copy juga, kontaknya oke. Iya, ini tidak ya. Juga salah ya, button tag-nya. Berarti kita ngambil yang mana ini? So set dialog. Terus dialog ya, maaf salah di sini ya. Oke, tombolnya ada 2. Oke, setnya kita masukin sini. ID-nya 1, ini kita delete. Oke. Ikonnya kosong. Button ini kosong. Cancel labelnya false. Ada cancel full screen-nya juga, nggak usah full screen. Oke, nah ID-nya 1 ya. Terus ambil mapnya. Oke, nah baru dicek ya. When notify
choosing ya ini. Nah, if ya, choose-nya sama, apa, sama pilihannya ya, sama dengan apa ya, ini tidak ya. Oke, contohnya tidak. Nah, ini kita ambil yang ya. Jadi kalau ya nanti dia akan lakukan hapus ya. Kalau tidak dia nggak lakukan hapus. Oke, ini kita masukin else-nya. Oke, else-nya di sini dia akan lakukan proses hapus. Hapus adalah tinidb user clear tag ya, clear tag dari tag box username tag ya. Oke, tagnya kan ya, maka nanti tag box user itu akan dihapus, ditampilkan pesan so alert boleh ya. Kita kasih pesan record sudah dihapus dan text box-nya jadi kosong ya. Text box-nya jadi kosong. Itu juga yang passwordnya kembali jadi kosong. Nah, kemudian list view-nya kembali mengambil record terbaru ya. Set list view elemennya ini kembali mengambil yang terbaru. Nah, ini. Jadi semuanya ini kalau dia kok tidak jadi dihapus. Oke, view-nya ngambil dari tinidb get tags ya. Oke, baik ya. Nah, kemudian selection-nya bisa ke yang terakhir boleh ya. Nah, ini bisa kita copy sehingga seleksinya kembali ke seleksi yang terakhir. Oke, baik, kita akan coba lakukan proses hapus ya. Oke, kita akan lakukan proses hapus. Ini pertanyaan, kalau tidak dia tidak terhapus, kalau dihapus dijawab ya, maka dia akan terhapus ya. Ini db user tag-nya ini hapus ya. Oke, ya nya choice sama dengan ya. Kalau 4 harusnya dihapus, masih ada ya. Oke, kita coba kembali ke menu utama, berikan user, apakah dia terhapus belum ya. Oke, baik. After choosing ID 1 activeer-nya after kita salah pilih ini, after custom choose dialog ya. Ini apa ini ya, choose dialog. Nah, salah pilih kita. Oke, ini kita pindahin ya di sini ya, sama sih ya. Mau bedaan ini kita hapus. Oke, ID-nya juga karena ID-nya banyak ya bisa ditentuin juga. Oke, kalau kayak begitu kita tambahkan n pakai n ini ya. Nah, ininya kita masukin
Bentar, kita masukin dulu. Dan ID-nya, kita ambil ID-nya. Sama dengan juga. Oke, 1 tadi 0 ya. Oke, nah maka dia akan lakukan hapus. Oke, kita coba hapus 5. Iya, 5 hapus, 4 kita hapus lagi. Oke, nah selectionnya nggak pindah ya. Ketika dihapus, selectionnya tidak pindah, maka ya ini hapus ya. Oke ya, tinggal dihapus. Oke, nah ini nggak boleh kosong ya. Maka harus ada proses. Ini masih ada error ini ya. Errornya apa? Kalau dia kosong nggak boleh, nggak ada user nanti. Paling tidak. Oke, kita coba masukin lagi admin. Oke ya, udah masuk ya. Nah, jadi udah bisa dilakukan prosesnya. Nah, ini yang user. Sekarang kita coba ke fakultas ya. Ke fakultas kita akan buat ya, nanti dekorasinya atur sendiri kayak tadi. Oke, kita akan lakukan saat tombol simpan diklik atau saat record pertama muncul, dia akan mengisi ini. Maka when screen 1 screen fakultas inisialis ya, when screen 1 inisialis, list view-nya itu berisi recordnya elemen, set elemen mana. Nah ini dia set elemennya adalah TinyDB-nya. Jadi semua record fakultas diambil kalau ada ya, dengan pilihan pada record terakhir. Maka list view selection index ya ke dari TinyDB fakultas ke tax ya. Oke, nah ini ya. Kita coba cek, refresh song ya. Nah sekarang tinggal ngisi. Ngisi tombolnya ini, yang menu sudah, yang logout sudah. Oke, sekarang kita buat saat buton simpan diklik ya. Cek dulu apakah kodenya kosong atau sudah ada atau belum ya. Kita langsung nyimpan dulu ya. Ini kita buat nyimpen store value ya. Teksnya ngambil dari text box kode fakultas, text box tag. Oke, value yang di store adalah nama fakultasnya ya. Nah ini kalau dia simpannya jalan. Oke, kita coba tes. Tapi sebelumnya ini kita juga duplikatkan dulu, recordnya bertambah dan indeksnya ke yang terakhir. Oke, baik, kita coba refresh. Oke ya, misalnya kodenya 55, fakultasnya fakultas sakit. Oke ya, kalau 54 misalnya itu adalah 54 ya, misalnya 19 itu
Islam, Fakultas Agama Islam. Oke. Nah, tinggal waktu diklik dia harus berubah ini ya, berubah. Nah, maka sudah berhasil. Kita coba sekali lagi. Misalnya kodenya 20 Fakultas Pertanian misalnya. Oke. Nah, ini boleh di delete juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kasih notifir juga boleh kalau mau ya, tinggal nambahkan notifir kayak tadi ya. Oke, nah, tinggal hapus. Ya, maka nanti ada pertanyaan dulu ya. Maka notifirnya show custom hapus ya. So choose dengan aja ya, choosing. So custom choosing, so choose dialog. So choose dialog. Oke, tombolnya ya, tombolnya tidak. Oke, ini cancelnya nggak dimunculin. Nah, baru kemudian kita akan memprosesnya after choosing ya, setelah memilih. Nah, dicek pilihannya. If logiknya sama dengan, apakah yang dipilih sama dengan ya, maka dilakukan proses hapus ya. Kita lakukan proses hapus dulu di clear tag ya. Nah, ini, nah, clear tagnya ini ya, tagnya dari mana, dari tag kode fakultas kunci primernya ya. Tag. Oke, dengan pesan kita buat record sudah dihapus. Oke, record sudah dihapus ya. Baik, kita coba tes ya. Kita pilih, oh ini kliknya belum ya, maka kita juga lakukan pilihan di sini when after picking ya. Nah, ini
ini kita turunin dulu ya di sini ya. Maka text box satunya landaran view selection. Nah, kita cek. Nah, ini kita refresh dulu. Ya, oke ya. Jadi kalau 20 nama fakultasnya tinggal diambil. Fakultasnya bukan dari selection, tapi dia mengambil dari TinyDB get value dengan selectionnya. Oke, kita cek ya. Oke ya. Nah, setelah itu baru dihapus. Harusnya tidak dihapus. Oke, kita coba kalau dia kosong langsung dihapus, maka ini harusnya nggak boleh ya. Harusnya kalau kosong, kode fakultas tidak boleh kosong ya, maka dengan button hapus klik di sini harus kita pakai if ya. Harus kita pakai if. Ini if text tidak koma dengan kosong. Ini tag dari kode fakultas ya, ini tidak boleh kosong. Tag tidak sama dengan kosong. Oke, tidak sama dengan kosong, maka dia lakukan ini ya. Tapi kalau dia kosong, maka munculkan alert ya. Else-nya lupa belum masukin. Oke. Alertnya di sini. Oke, kita coba tes. Ya, kode fakultas saya dihapus dulu ya. Nah, baru dia bisa dihapus. Kalau tidak jadi ya. Bagaimana kalau dia sekarang pengujiannya kodenya nggak ada, misalnya itu 23 nggak ada ya. Ya, nah padahal kodenya nggak ada ya, maka nanti silakan dibuat ya, dipikirkan gimana caranya itu. Oke, sekarang kita coba hapus yang 520, kita hapus ya. Oke, nah ini rekodnya belum dihilangin ya, maka ketika sudah proses hapus, ini harusnya list view-nya itu elemennya kembali ke yang terakhir ya, set elemen. Semua record yang terakhir ada di TinyDB ya. Get tags. Oke, dan selectionnya text box-nya juga dikosongin ya. Text box fakultasnya juga jadi kosong. Kita copy aja yang ini, nanti jadi kosong. Oke, gitu juga untuk yang nama fakultasnya.
juga jadi kosong. Oke, kita coba hapus lagi. 19 hapus ya. Oke, 20 dihapus ya. Ya, kalau dihapus semua kosong ya, kosong ya. Oke, kita tambah lagi 5 Fakultas Teknik. Oke ya, masuk ya. Nah, kalau kita tinggal nambah ya, misalnya 2 ya, 2 Fakultas Pertanian ya. Nah, oke, kalau dihapus yang 55. Oke, ini kalau tidak terjadi. Oke, kalau dihapus ya, oke, dah bener. Nah, tinggal dicek nanti yang lain-lain ya. Tadi ada beberapa bugnya, tolong dicek, silahkan diperbaiki. Nah, itu contohnya, dan lakukan hal yang sama. Oke, kita buat satu lagi untuk dia rekodnya ada 2 ya. Oke, kita masuk ke menu utama, ke prodi ya. Ini ada mengentry ini fakultas ya. Nah, kan masih kosong ya, masih kosong, maka nanti dia harus ada isinya. Kita buat screenshot, screen prodi inisialis ya, maka nanti the speaker elemennya ya, the speaker elemennya itu dari TiniDB fakultas, TiniDB fakultas Getak. Oke, sehingga ketika ke prodi ya, ini TiniDB fakultas sudah ada isinya. Nah ya, kalau TiniDB fakultasnya belum ada isinya, nggak ada dia ya, kosong ya. Itu kemudian kita coba kembangkan lagi biar enak, nanti fakultasnya kita tambah lagi 2 Fakultas Pertanian. Oke, 1 Fakultas Agama Islam. Oke ya. Nah, maka nanti ketika kita pilih di prodi, harusnya ke fakultas yang dipilih itu ada, tinggal milih nanti masuk ya. Maka itu sudah diisi. Kemudian list daftar prodi juga berisi list prodi. Nah, ini list prodinya, itu elemennya juga sama, set elemen to ya, TiniDB prodi ya. Ya, maka dia ya harusnya ada datanya. Oke, tinggal nambah ya. Button simpan klik ya. Ya, sementara ini dulu, nanti kita akan cek bug-bugnya ya. Oke, nyimpen ya, akan dicek apakah kode fakultas kosong ya. Oh, salah ya, efisiensi ya. Kita tidak kosong. Nah, kalau tidak kosong maka dia akan mengerjakan ini ya. Lakukan nyimpan apa? Nyimpan dari teksnya ya.
dari list speaker tag ya. Nanti kita ambil list speaker selection, list speaker title ya. Nah, ini speaker title. Nanti kan nyimpan dari situ, kemudian nanti kita ambil text box tag ya, dan kita akan mengambil ini bukan kode baku, ini apa ini? Oh salah, ini masih belum nih. Ini text box kode prodi ya, kode prodi. Oke, yang ini text box nama prodi ya, prodi. Oke, ini list speaker fakultas. Oke, nah ini fakultas itu. Oke, jangan khawatir, dia sudah langsung berubah ya, speaker fakultas. Oke, dia akan mengambil itu, maka ketika dia diklik itu berubah titelnya ya, ketika diklik list speakernya, list speaker after picking ya. Nah, oke, list speaker tagnya adalah yang dipilih. Nah, ini nanti kita masukin ya, jangan khawatir. Kita coba cek ya. Nah, bagaimana kalau mengambil pilihannya ya, maka ini kita lakukan get value ya. Get value dari selectionnya. Oke, kita coba tes ya, teknik. Kalau yang kita pilih dua pertanian ya, nah, maka kode program studinya tinggal diisi ya. Nah, jadi kalau sudah dipilih kursornya ke sini, maka after pickingnya, kode prodinya request fokus. Nah ini dia ya, text prodinya menjadi fokus. Oke, nah setelah itu nanti button simpannya baru diproses ya. Nah, oke, button simpannya diproses, nyimpen store value-nya ini kode prodi tag ya. Ini kode, oke, tag box prodi. Nah, ini kode prodi tagnya sebagai tag dari kunci primer dari tabel prodinya. Nah, value to store-nya kita buat dictionary ya, make dictionary, dengan value-nya yang pertama oke. Kode prodi, kemudian ini kita masukin kode fakultas ya, sesuai dengan kolomnya fakultas, dimana di gambaran kita ini tadi di sini ada kode prodi, kode fakultas ya, baru nama, kemudian kita tambahkan key-nya, pair-nya ya. Nah, oke, ini kita masukin di sini. Oke ya. Key berikutnya baru apa tadi namanya?
Ini DP-nya apa? Nama fakultas ya. Fakultasnya ini dimasukin kodenya, nama textbook prodi, kok nama fakultas ini nama prodi ya, nama prodi, ini kode fakultas, ngambilnya dari di speaker selection ya, speaker title, speaker titelnya kita atur ini. Sudah ada tadi speaker title. Oke, ini kita hapus. Speaker setnya, set speaker title. Nah, itu menjadi the speaker selection ya. Ya, kodenya. Oke. Ya, maka nanti ketika ini dipilih, misalnya ini ya teknik, tapi kode fakultasnya 55 ya, 55. Oke. Nah, oke, ini tinggal nyimpen. Oke, itu ngambil dari kode prodinya dari tes kode prodi. Nah, ini juga disimpan ya. Nah, itu kira-kira yang disimpannya berupa key dictionary ya. Nah, itu ya, kemudian list view 1 elemennya kembali di set elemen ya, diambil dari TinyDB prodi yang baru, get tags ya, kan nanti datanya itu. Oke, kita coba tes. Tasnya teknik. Oke, teknik, kodenya 55201, program budinya teknik informatika. Oke ya, nah tinggal lagi kita tambah lagi, misalnya 54201 itu sistem informasi misalnya. Oke, 54 sudah. Nah, ini ketika dipilih harusnya berubah ya. Oke, baik. Kita buat this view after picking. Ya, after picking itu teksnya akan berisi datanya ya. Oke. DB value. Itu ngambil dari teks kode prodinya, set tag. Oke, kita ambil ini ya, tinggal ganti nanti ya, textbook prodi, textbook kode prodi, teks bukan ini ya. Itu ngambil dari sini, dari teks mana, this views one selection. Ya, oke. Kita coba tes. Ya. Selection ya. Oke, kita coba cek. Oke ya. Nah, tinggal isinya berarti nah, ya kita buang. Kalau kita isi ini, maka nanti kan kita harus mengambil ketika kita klik ini, lihat ya. Nah, itu nggak bisa ya, maka ini bukan kode prodi ya, prodi. Oke, kita coba tes.
Oke, ini ya tuh ya, error ya, taknya kosong tadi ya, taknya kosong, maka ini diduplikat ya. Oke, kita ambil ya. Nah, kode fakultasnya ada ya, udah berubah ya, 55 dengan 54. Oke, nah sekarang supaya diambil nama prodi, maka ini kita masuk ke dictionary, get value for key, dictionary-nya ini ya, value key-nya adalah nama fakultas. Oke, kita coba cek ya. Oke, nah sekarang supaya ininya ikut berubah, misalnya kita tambah yang satu tadi adalah agama Islam ya, misalnya kodenya 1901. Oke, pendidikan agama Islam. Oke, nah ya, nah supaya ini kan ya masih agama Islam, padahal ini kan fakultasnya teknik ya. Nah, supaya itu berubah, maka list speaker selection-nya speaker set selection, nah sama ya, tapi nanti ngambilnya kode fakultas. Nah, ini kita buang dulu yang ini, kita delete, ganti dengan kode fakultas ya. Oke ya, nah ini line selection change ya, teksnya belum berubah ya. Maka ngambil ini kode fakultas ya, tapi supaya dia namanya teksnya berubah ya, teksnya berubah menjadi nama fakultasnya, maka kita ambil di sini db get value dari kode tag ini ya. Kemudian list speaker title-nya jangan lupa, list speaker title-nya itu juga harus sama dengan yang ada ini ya. Nah, kode fakultasnya oke. Ya, kita coba cek ya, sesuai informasi fakultasnya teknik, ini agama Islam teknik ya. Oke, kita coba masuk ke yang kedua, pertanian. Kita akan buat, nah maka nanti harusnya ketika ini sudah memilih berubah kosong ya. Oke, berarti kita perbaiki lagi, setelah picking dari list speaker after picking, text box-nya harus kosong ya. Text box-nya boleh kosong atau gimana, nanti silakan ya, pikirkan nanti ya. Oke, sekarang kita coba pilih lagi satu, kodenya 1902 misalnya ya. Komunikasi penyiaran Islam. Oke ya, nah ini komunikasi, ini agama ya. Oke, baik.
itu ya. Oke, sudah. Nah, kemudian tinggal proses hapus ya. Hapus sama juga ya, tinggal ambil button hapus. Menampilkan notifikasi dulu ya, notifikasinya belum ada ya. Oke, kita ambil notifikasi lagi. Enggak. Oke. Ya. Tombolnya ya. Yang ini tidak ya. Oke, tidak ada tombol cancel. Oke. Nah, baik, kita akan coba cek. Nah, kosongnya nggak boleh kosong ya, nggak boleh kosong. Maka lakukan cek nanti ya, silakan. Nah, tanda tidak ya, tidak dihapus. Kalau iya nanti dihapus. Oke, baik, sekarang belum dicek. Kita akan melakukan when choose dialog ya. Terchoosing, kita pakai seleksi kondisi. Logiknya sama dengan apa? Sama dengan ya kalau dihapus ya. Oke, maka lakukan proses hapus prodi ya, mana ini db prodi clear tag ya. Tag apa? Tag dari list dari tag box yang dipilih ya. Tag box kode tag tag box tag. Oke. Tag box text. Oke. Nah, jadi dari tag yang terpilih di tag box ya. Nah, oke. Ini tag boxnya kan 1901 ya, harusnya ini hilang ya. Maka nanti kalau sudah hilang, kembali list view-nya itu record terbaru ya. Jumlah record terbaru. Oke, tdb brody get tag ya. Berubah dia ya. Oke, kita coba hapus. Ya, kurang ya. Ini harusnya kosong ya, tag boxnya kosong. Box tagnya kosong. Oke. Oke, begitu juga dengan text box prodinya. Oke. Kemudian list speakernya juga kosong.
Ini fakultas. Oke, coba hapus lagi ini. Iya, pilih fakultas kosong ya. Nah, nanti kalau sudah dipilih ya lalu masuk lagi ya. Oke. Ini kodenya dulu. Oke. Ya, udah nambah ya. Oke, baik. Nah, itu silakan diperbaiki semuanya. Nah, teruskan sampai yang lain. Oke. Sampai jumpa lagi pembahasan kita pada program yang lain. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.